Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina, NIM 25104182514. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 1 Atap Indralaya, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025, LPTK Universitas Negeri Islam Raden Patah Palembang. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada peserta didik kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, doa hari ini akan dipimpin oleh Nopri. Silakan Nopri. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya kita akan sama-sama membaca salah satu surah dalam Al-Quran yang akan dipandu oleh kawan kalian, Nur Aini. Silakan. Mari bersama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya Ibu meminta kalian untuk berdiri. Kita cek kerapian dan kebersihan diri kita masing-masing. Ayo berdiri. Cek kerapian ya. Oke, hari ini adakah yang tidak masuk kelas? Iya. Oke, masuk semua ya. Oke, bagus. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, biar lebih semangat, Ibu ingin ngajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri bersama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, masih ingat gak materi minggu kemarin? Masih. Kemarin kita belajar tentang apa? Oke, yang masih ingat ayat Al-Quran apa saja yang kita pelajari pada minggu kemarin? Arum. Oke, Quran surah Ar-Rum. Apa lagi nak? Ibrahim. Quran surat Ibrahim. Apa lagi nak? Quran surat Az-Zukhruf. Quran surat Az-Zukhruf. Oke, masih ingat ya? Sekarang Ibu ingin bertanya, seandainya
seandainya kita ada di dalam perjalanan, nak ya, seandainya kita ada di dalam perjalanan, lalu kita tidak tahu arahnya akan kemana, kira-kira alat apa yang akan kita gunakan untuk sampai ke tujuan kita? Ada yang tahu tidak? Oke, Stella boleh? Kita akan menggunakan alat apa? Peta. Oke, pakai peta. Pakai apa lagi? Siapa yang mau jawab? Pakai apa lagi? Maira? GPS. Pakai GPS. Ada lagi tidak? Ada lagi tidak? Jika kita sedang berada di jalan tapi kita tidak tahu rute, kita akan menggunakan peta dan juga GPS. Fungsinya itu untuk apa? Untuk menunjukkan jalan. Nah, kalau peta dan GPS berfungsi untuk menunjukkan jalan, kalau Al-Quran itu berfungsi untuk apa? Kalau Al-Quran berfungsi untuk sebagai petunjuk dalam kehidupan kita atau pedoman di hidup kita. Oke, paham sampai sini? Paham. Selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi, ada berapa kitab suci yang diturunkan oleh Allah? 4. Ada 4. Oke, diantaranya apa nak? Zabur. Kitab Zabur. Oke. Kitab Ayo. Taurat. Kitab Taurat. Kitab apa lagi? Ini? Injil. Kitab Injil dan terakhir siapa ini Melita? Kitab apa nak? Al-Quran. Kitab Al-Quran. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia ada 4. Yang pertama kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Oke, baik. Berarti kalian sudah tahu ya tentang kitab-kitab Allah. Selanjutnya Ibu ingin menjelaskan kepada kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah ya, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara kitab dan suhuf. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah. Yang keempat, peserta didik dapat menguraikan isi pokok dari kitab-kitab Allah. Yang terakhir adalah peserta didik dapat menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian iman kepada Allah. Ya, jadi iman secara bahasa itu adalah pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Sedangkan pengertian iman menurut istilah, iman itu berarti membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Ya, jadi yang dinamakan beriman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan kita lakukan dengan perbuatan. Selanjutnya, pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu berarti kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Ya, jadi kalau kita beriman kepada Allah, artinya kita percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ini contoh kitabnya. Ini nama-nama kitab yang telah diturunkan Allah. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang selanjutnya ada namanya kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah kitab kita, kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi apa? Satu lagi ada yang namanya suhuf. Suhuf itu diberikan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Nah, ini ada beberapa contoh dari kitab suci yang kita sebutkan tadi.
Ini contoh dari kitab Taurat. Kalian boleh perhatikan. Ini kitab Taurat, nak. Ini contohnya. Dan ini kitab Injil. Ya, ini kitab Injil. Kalau kita belum pernah lihat aslinya, kita bisa lihat di sini. Ini kitab Injil. Ini ada kitab Zabur. Ini seperti ini kitab Zabur. Ya, dan ini mungkin kita sudah sering lihat ya di rumah kita kita sudah biasa lihat sehari-hari. Ini ada kitab Al-Quran. Jadi ini contohnya ya, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan ada kitab Al-Quran. Nah, selanjutnya ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok ya, dan masing-masing kelompok akan ibu beri tugas. Ini kelompok 1. Kelompok 1 membahas tentang kitab Taurat. Ini kelompok 2 kalian membahas tentang kitab Zabur. Ini kelompok 3 nah ya, kalian kelompok 3 membahas tentang kitab Injil, dan kalian kelompok 4 kalian akan membahas tentang kitab Al-Quran. Ini ibu bagikan ini ya. Ini ibu bagikan karton untuk kalian mendiskusikan tentang masalah-masalah kitab tersebut. Ini silakan, ini buka. Ini nak. Ini dibuka kertasnya ya. Jadi pada kertas yang ibu sudah bagikan kepada kalian, nak, kalian diskusikan tentang kitab-kitab yang sudah kita pelajari. Kalian diskusikan dan kalian tuliskan di situ isi pokoknya seperti apa, diturunkan kepada siapa, ya. Paham? Paham tidak? Oke, silakan bekerja. Anak-anak sudah selesai belum? Sudah. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan melaksanakan yang namanya walking gallery. Ya, walking gallery itu adalah masing-masing kelompok dari kalian akan menempelkan hasil kerja kalian ke 4 titik. Ya, jadi kalian tempel ke depan. Salah satu di antara kalian akan tetap tinggal di galeri kalian masing-masing, dan yang lainnya akan berkeliling melihat hasil kerja temannya. Nanti setelah itu, nah ya, setelah kalian melihat hasil kerja teman kalian, nanti akan ada teman kalian yang menjelaskan di setiap galeri. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian, nanti kita tampilkan di depan. Paham? Oke, boleh tempel ke depan. Oke, sekarang kalian sudah menempelkan hasil dari diskusi kalian di depan. Untuk yang lain, untuk kelompok lain, silakan berkunjung ke galeri temannya masing-masing. Ayo silakan. Ini ada yang mau ditanyakan? Pada sudah yang ngerti? Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jadi dari dulu kita Al-Quran tidak pernah berubah. Ya, benar. Oke, sudah ya. Oke, baiklah, kalau semuanya sudah selesai, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Kembali ke kelompoknya masing-masing, silakan. Oke, baiklah. Karena kalian sudah sama-sama sudah mengunjungi galeri teman-teman kalian, sekarang kalian diskusikan bersama teman kalian. Nanti hasil diskusi kalian akan menjelaskan di depan, ya. Oke, lanjut diskusi.
selesai. Sekarang giliran kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Ibu panggil kelompok yang pertama, kelompok 1, silakan. Silakan maju ke depan, kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud AS dan merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutuskan berbagai perkara orang-orang Yahudi. Kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat, hikmah, ujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dikasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2, silakan presentasikan hasil kalian tadi. Di sini kami akan menjelaskan tentang kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Kitab Taurat diperuntukkan kaum Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja, karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Sehingga para nabi dari Bani Israel, kitab Taurat digunakan oleh tokoh-tokoh dan pendeta ke Yahudi sebagai undang-undang untuk memutuskan berbagai perkara orang-orang Yahudi. Oke, sudah selesai. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Di sini kami menjelaskan kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Tetapi dasar dan landasan dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan kepada Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sudah ditulis sejak awal pewahyuan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Al-Quran dibukukan dengan ketelitian yang sangat ketat. Karena itu, keaslian Al-Quran tetap terjaga sampai saat ini. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, boleh tepuk tangan teman-teman kalian. Yang terakhir kelompok 4, silakan maju ke depan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa. Kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan seperti tauhid, yakni memberantas syirik dan berhala yang menjadi sumber khurafat dan kebatilan. Kitab Injil juga berisi petunjuk dan pengajaran baru yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi yang mempunyai sifat-sifat mulia. Dia adalah nabi penutup dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, sudah selesai. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini kalian sudah mengerti tentang beriman kepada kitab Allah. Ibu akan jelaskan sedikit ya. Jadi beriman kepada kitab Allah itu termasuk ke dalam rukun iman yang ketiga, ya. Jadi itu termasuk rukun iman yang ketiga. Allah itu menurunkan kepada kita 4 kitab suci. Yang pertama Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan juga Al-Quran. Ada 4. Kita wajib mengimani 4 kitab suci ini, nak. Tetapi yang kita amalkan hanyalah kitab Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena kitab Al-Quran itu syariatnya itu sudah menggantikan kitab-kitab sebelumnya, ya.
Ya, paham sampai sini? Oke. Baiklah, kalau sudah paham, Ibu ingin memberikan kalian pertanyaan. Silakan dicatat pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan pertama ini, hal apa yang penting yang kalian pelajari tentang beriman kepada kitab Allah? Soal yang kedua adalah bagaimana sikap kita dalam melaksanakan iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, ini diisi kalian diskusikan dengan kawan-kawan kalian ya. Oke, silakan diisi. Bagaimana, sudah selesai menjawab soalnya? Oke, ini kelompok dua. Oke, apa yang hal penting yang kalian pelajari tentang kitab-kitab Allah? Ternyata selain Al-Quran kita punya kitab lain untuk diimami. Oke, betul. Sini boleh dikumpul. Ini yang lain sudah semua ya? Sudah. Untuk yang ini kelompok 1 sudah. Jadi bagaimana sikap kalian dalam melaksanakan iman kepada kitab Allah? Seorang muslim wajib beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya boleh mengamalkan kitab Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Oke, boleh. Yang lain sudah semua ya? Oke, sini kita kumpul. Oke, untuk minggu depan kalian pelajari tentang bagaimana cara kita mengimplementasikan iman kepada kitab-kitab Allah ya. Jadi kalian baca materinya di rumah, nanti kita pelajari di sekolah untuk minggu berikutnya, oke? Oke. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita tutup dengan berdoa bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin. Oke, baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka selesai juga pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.